Tantrum. Gak ada waktu buat tantrum. Makan. Gue pengen nyuci, banyak laundry. Katanya banyak improve juga Oke, coba, dia coba. kan. Apa? Lupa lagi tapi apa ya banyak. Aku tapi lupa. Iki paling sering sih. Apa coba ini ya? Kesian kan gue. Repot lo, timbang ibu nenek-nenek daripada revisi gue. Gue berantemin. Semua kru langsung tahu gue berantem sama nenek-nenek. Mohon perhatian. Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya. Biar makin asik. Selamat nonton. Hai Sobat 21, gue Nanda. Sekarang gue udah ada di kantor Star Vision bareng sama Kes dari Dua Hati Biru. Ada siapa, boleh kenalan dulu dong? Halo, gue Angga Yunanda berperan sebagai Bima. Halo, gue Nura Data berperan sebagai Dara. Halo, aku Maisha Kana berperan sebagai Puput atau Putri. Aku Keanu, aku berperan sebagai Iki. Oke, apa kabar guys? Baik. Gimana semangat hari ini? Mau Semangat banget. promo? Semangat banget. Semangat. Wow, terlihat banget semangatnya ya. Ya. Tapi suara lembut. Iya. Angga gimana? Udah lama coklat gini kulitnya? Ya. Berjemur ya di pantai? Berjemur. Selain itu, Tanning. Oke. Nah, kalian kan promo nih ya. Tapi aku ada pertanyaan pertama dulu nih. Gimana rasanya jadi orang tua walaupun cuma di film? Aku Ya, berdua nih. berdua. Rasanya pastinya kayak latihan sih, rehearsal gitu kan. iya. Karena Rehearsal sebelumnya sebenarnya belum kepikiran gitu kalau punya anak kira-kira bakal kayak gimana, apa yang bakal dilaluin, dijalanin, terus kalau handle anak kecil tuh dalam jangka waktu yang cukup lama tuh kayak gimana gitu. Karena bisa dibilang kan prosesnya panjang ya, dari kita reading terus syuting sampai sekarang akhirnya promo. Itu bener-bener apa ya, beneran kayak dapat kisi-kisi lah kurang lebih kira-kira pernikahan nanti kayak gimana, walaupun ini masih latihan ya. Jadi aku yakin sih kalau latihan yang sekarang aja udah segitu melelahkannya, kayak segitu pergejolakan batinnya tuh banyak banget gitu, apalagi kalau beneran nikah nanti itu pasti harus bersiap. Kalau kamu gimana? aku sih lebih ke nggak nyangka loh ngerasain kayak gini aja. Oh gitu tuh rasanya sayang sama anak kecil gitu. Karena aku tuh nggak suka anak kecil sebenarnya. Oh, gitu? Terus di sini jadi ibu gitu. Tapi Punya suami. banyakan serunya sih. Seru sih, seru banget sih. Ternyata. Seru banget, dan Farel tuh kayak love sangat. Banget ya. Ya. Farel? Farel. Di luar. Nah, tapi proses kalian riset, terus kayak dari mana sih yang paling banyak kalian dapetin? Apakah emang reading, terus kalian nyari sendiri, atau kayak beneran nanya-nanya sama orang tua yang muda gitu kan? Gimana? Kalau untuk aku pribadi, pastinya karena udah ngerasa skenario yang ditulis sama Kak Gina udah bener-bener solid banget. Jadi banyak banget insight-insight baru tuh yang muncul emang dari skenarionya gitu. Dan pastinya tektokannya sama Kak Gina dan Kak Dina juga gitu, duo maut sutradara kami di sini gitu. Dan kebetulan ada dibantu acting coach juga ya sama Kak Putri, sama Om Frans dan teman-teman lainnya juga gitu. Jadi kebanyakan dari mereka sih dapat hal-hal baru gitu mengenai bagaimana sih dunia pernikahan, parenting dan lain-lain. Kalau aku nanya ke beberapa orang tua, ke beberapa ibu-ibu muda, dan beberapa orang yang aku kenal memang mengalami hal yang dialami sama Dara dan Bima gitu. Orang-orang yang mengalami MBA. Dan aku banyak menyerap dan belajar dari mereka gimana sih rasa sayang ibu tuh. Aku lebih fokus ke situ sih. Apa yang membuat ibu khawatir dan lain-lain. Tapi ada nggak momen dimana kalian pas nyari tahu ini ada hal yang kayak, oh dulu tuh aku kecil kayak gini nih, ada nggak kayak jadi bring back memories waktu kalian dulu diasuh sama orang tua kalian gitu-gitu, ada nggak sih? Ada pastinya, tapi yang paling signifikan adalah kalau dulu tuh aku ngerasa kan masih kecil ya, terus orang tua itu kan kita ngerasa figur yang udah gede banget, dewasa banget dan kayak bener-bener orang yang kita dewakan banget gitu. Tapi pas sekarang ngelihat, misalnya kalau aku ya, asli aku kan umurnya sekarang 24 gitu. Dan mungkin mama aku aja udah punya kakakku di sekitar mungkin 25-26 gitu. Dan itu bentar lagi gitu. Jadi aku nggak kebayang sih gimana rasanya kalau beneran punya anak di usia
apalagi semuda muda gitu bagi bagi Bima sama Dara kan kita udah punya anak di umur 17 tahun bahkan gitu. Jadi pas ngulang lagi kayak inget-inget memori zaman dulu, oh ternyata orang tua kita yang dulu kita anggap udah tua sebenarnya nggak setua itu ternyata pas diinget-inget lagi gitu. Dan itu jadi momen yang jadi seru gitu. Jadi misalnya kalau ada misalnya kesalahan-kesalahan yang aku rasain pas masih muda, jadinya aku lebih bisa nerima dan bisa memaafkan gitu. Karena aku ngerasa ya semua orang pasti pertama kali juga pasti menjadi orang tua gitu. Pasti pertama kali juga ngehandle anak itu seperti apa gitu. Apalagi di usia yang terbilang masih muda gitu. Jadi pas aku seusia aku sekarang aku jadi makin ngerti sih gimana kesulitannya untuk mengurus anak gitu. Apalagi punya pemikiran yang beda-beda kan. Iya, rasanya tuh aku lebih menghargai dan lebih mengerti maksud dan kekhawatiran orang tua sih. Jadi lebih apa ya, misalnya waktu kecil atau waktu SMP gitu aku sebel banget kenapa sih aku nggak boleh pulang jam 9, teman-teman aku boleh gitu-gitu. Jadi lebih ngerti lah kekhawatiran mereka. Oke. Kalian di ujung sana mungkin mau jawab sesuatu nggak? Gimana jadi orang tua nggak ya? Di sini nggak jadi orang tua ya? Saya nggak jadi orang tua, Mbak. Saya jadi tukang laundry. Nah, boleh ke Keanu sama Meisha dulu. Kalau Meisha kan jadi tantenya Adam nih di sini ceritanya. Karakter kamu kayak gimana sih? Tante yang gimana nih kamu buat Adam? Wow, sebenarnya kalau si Tante Puput ini dia tuh seneng banget sama anak kecil dan emang seneng banget main sama Adam juga. Dan selama kakaknya pergi 4 tahun ini, sebenarnya si Puput ini jadi lebih deket gitu sama Adam, sama Kak Bima juga. Jadi hubungannya makin deket gitu. Dan pokoknya asik aja sih. Love banget, cinta banget sama Adam kayak. Oke, kalau Keanu gimana? Di sini karakter kamu kan baru ya di sini gitu. Jadi apa dan akan beririsannya seperti apa sama keluarga kecilnya Bima dan Dara ini? Jadi ondel-ondel ya di sini. Jadi Iki ini dia tuh teman lamanya Bima. Cuman baru deket pas Bima ditinggal sama si Dara. Ditinggal? Enggak ya? Sorry. Gitu spoiler gak sih? Bener kok. Enggak kok, enggak benar-benar sinopsisnya gitu. Kayak gitu. Ya kayak gitu. Jadi gue tuh selalu ada di antara konflik ini dan gue selalu kayak ngasih porsi yang pas karena gue tahu sama-sama keras nih dan dua-duanya tuh percaya apa yang mereka percaya gitu loh. Dan gue tahu dua-duanya tuh maksudnya baik sebagai si Iki nih. Jadi gue, tapi dua-duanya tuh nggak ngelihat di sisi yang lain gitu. Dara sama apa yang dia percaya, Bima sama yang dia percaya, dua-duanya tuh nggak kawin gitu, nggak. Ini yang benar, ini yang benar gitu. Ngerti gak sih? Kalau gue selalu di tengah-tengah, bro, nih, ini loh nek, gitu. Berarti nanti akan Sama Bima. tektokan sama Bima terus setiap hari ceritanya di film ini? Sama Bima. Iya. Sama Adam. Oke. Kan yang gantiin dia gue. Yang gantiin Dara. Lebih ke Neni. Selama 4 tahun ibunya Adam tuh kamu ya di sini Mak ya? tiri gue. Kamu karakter mak tiri yang gimana? Yang diktator aja. Makanya Adam kalau gue panggil, Adam makan. Nggak ada istilah, nggak ada. Oh nggak tantrum ya, nggak tantrum. Nggak ada tantrum. Nggak ada waktu buat tantrum, makan. Gue pengen nyuci, banyak laundry. Gitu, kalau si Dara tuh kayak ibu-ibu terstruktur tau gak? Ibu-ibu psikolog, gitu. Ibu-ibu seminar. Apa-apa hati-hati gitu ya. Kalau gue, hah? Gitu. Sangat tradisional ya. Sini loh, gitu. Bercanda ya, ini bercanda. Tonton aja. Tapi Farelnya nggak trauma kan punya ibu tiri gini? Farel, cinta mati. Oh sudah mati malah. Lengket banget ya? Cinta mati. Percaya. Dia ngeliat muka gue kayak gini, Om Iki. Gue kayak gini. Nah, tadi kan Keanu udah nge-spill dikit, maksudnya kayak konfliknya kayak gimana, Dara dengan kepercayaannya sendiri dan Bima juga kayak gitu. Nanti konflik di keluarga kecil Bima dan Dara ini tuh akan sekompleks apa sih dibanding sama film pertamanya gitu? Wah, kalau dunia pernikahan menurut aku emang kompleks banget sih. Karena apa ya, hal-hal yang mungkin kecil aja tuh bisa jadi besar ternyata gitu. Apalagi kalau komunikasinya nggak berjalan dengan baik, nggak berjalan dengan lancar. Dan itu salah satu hal yang terjadi juga di Dua Hati Biru. Apalagi mungkin gap dari pendidikan aja kan udah
jelas jauh berbeda gitu. Kayak Dara yang mungkin udah punya pengalaman hidup yang jauh lebih banyak, terus udah bertemu dengan dunia yang lebih luas juga gitu di Korea sana. Sedangkan Bima yang mungkin terkesan ada di fase yang ya itu aja gitu. Sama Iki lagi ya? Iki lagi udah double dah itu jadinya. Enak aja lu. Ya seperti yang dibilang sama Iki, jadi kayak susah juga ngawininnya gitu karena perbedaan pemikiran yang cukup signifikan juga gitu antara Bima dan Dara yang sekarang. Mereka tumbuh dari latar belakang yang sangat berbeda, dari ajaran yang sangat berbeda, itu aja udah, apalagi udah ditambah gap yang sangat besar dari pendidikan yang tadi dibilang sama. Apalagi sama usia yang dibilang ya Mas, ini masih sangat muda kan, sangat belia, dipaksa untuk bisa cepet banget dewasa. Karena ya pasti ya orang yang udah berumah tangga ya pasti akan mengalami suatu masalah atau problematika. Tapi apalagi kalau dibarengin sama usia yang masih belum matang kan, pasti akan jadi lebih sulit. Yep. Berarti pengembangan karakter selama 4 tahun Bima dan Dara menikah dan akhirnya harus berpisah dulu buat pendidikannya Dara kayak gimana sih? Kalau untuk Bima sih orangnya sangat positif ya, positive thinking gitu, dan ya dia percaya banget sama Dara dan ngerasa emang ini mungkin jadi salah satu impian dia sejak lama gitu, karena aku kenal banget sama Dara kayak gimana, dari SMA juga emang pengen banget untuk ke Korea untuk kuliah di sana gitu. Jadi pas dia memantapkannya hati untuk pergi ke sana ya aku nggak akan bisa melarang itu gitu, karena aku ngerasa juga aku bisa untuk ngerawat Adam di sini, terus aku punya ibu, punya bapak juga, ada mamanya Dara, ada Puput, ada Iki, jadi punya banyak lah kayak backupan untuk ngebantuin gitu perkembangannya Adam gitu. Tapi ternyata ada banyak hal yang nggak kepikiran kali ya sama kita sebagai orang tua gitu, karena kalau untuk aku pribadi ternyata pertumbuhan 5 tahun pertama anak tuh kan jadi salah satu hal yang penting gitu, dan itu yang dilewatkan sama Dara gitu. Jadi ada banyak momen-momen emosional yang Dara itu nggak hadir di situ gitu. Jadi kontak fisik yang kurang, terus sisi emosional yang sangat terbatas gitu, karena ya cuma bisa ngelihatnya ya pasti paling video call atau telepon doang gitu. Jadi itu yang berusaha akhirnya dikejar sama Dara untuk bisa filmnya ya, setelah pulang ya? Setelah pulang itu untuk bisa jadi gimana nih mengejar ketertinggalan yang sudah dilaluin selama 4 tahun belakangan ini. Oke, berarti nanti akan ada konflik Dara dan Adam sendiri, maksudnya gimana ngedeketin lagi buat biar ngerasa ada chemistry lah antara ibu dan anak gitu ya? Itu menjadi poin besar banget sih di sini ya. Orang tua ibu terutama yang 4 tahun away from home, terus tiba-tiba balik lagi ke rumah dengan anak yang udah segede itu, dan Adam kan nggak punya memori tentang ibunya physically, nggak pernah lihat physically gitu. Jadi ya itu tantangan yang besar banget buat Dara. Nah kalau misalnya ngomongin chemistry, kayak kalian berdua sendiri tuh gimana sih ngebangunnya? Dan sama Farel nih, anak kecil yang baru kenal juga. Anak kecil kan jarang-jarang ada yang tantrum ketemu orang baru gitu. Itu gimana? Ada kesulitan gak sih? Kalau sama boleh jawab sama Keanu sama Isya juga ya? Kalau kita nggak ada, kalau kita berdua nggak ada kesulitan ya. Paling kalau udah bosan main game, bareng-bareng gitu. bertiga gitu, atau rame-rame sama yang lain. Kayaknya aku ngerasa kita tuh tumbuh banget karena bertiga gitu. Kayak chemistry kita bertiga tuh rasanya aku nyaman banget sih. Aku merasakan apa sih bahasanya bro? Kenyamanan kali ya. Kenyamanan banget gitu. Terus emang Adamnya tuh sangat mudah untuk dekat juga sama orang gitu. Jadi dia bukan tipe yang takut banget sama orang baru dan lain-lain. Justru dia yang bisa jadi orang yang pertama kali nge-approach kita gitu bahkan. Oh gitu. Jadi seru. Ntar ketemu ya sama dia ya? Tadi udah kenalan. Udah kenalan. Gemes. Oh, iya. Nama saya Adam tapi nama aslinya Farel. Tuh, emang anaknya begitu. Pinter Mbak. Iya pintar banget. Gimana kalau kalian berdua gimana? Gak ada masalah sama sekali sih. Karena dia emang anaknya aktif banget, happy banget. Justru menurutku kalau di lokasi syuting tuh Adam tuh jadi light up the room banget gitu loh. Kayak semuanya jadi
kalau lagi capek terus ada Ceria. dia semua jadi ceria lagi gitu. Kita suka main ular tangga gitu-gitu. Iya, ular tangga gitu. Lucu banget. Kalau Kenny gimana? Dan menurut gue the way Adam percaya banget kalau lo adalah orang tua dia Oh, iya dan gue sih. adalah omnya, itu ngebantu banget kita Iya, buat iya. benar-benar ada di dalam set, di dalam cerita, di dalam suatu penulisan yang nyata gitu. Iya, benar. Mampus Pokoknya lah. kalau dibilang Keren banget. Tenang ya lo ngeluarin Iya, kata-kata itu ya. Tapi dia tuh bener-bener selalu ngebantu gue dengan kayak Mam Iki, Papa, Mama yang maafnya dicuekin tuh kayak wah kita ada di dunia Adam nih. iya. Beneran dia ngebangun imajinasi Oh, dia iya. sesuai sama cerita ini. gitu. Pokoknya kalau dibilang method acting dia nomor 1. Iya, betul. Itu udah method acting bener-bener. Terus katanya banyak momen apa lucu juga. Ada nggak yang paling kalian ingat apa? Momen lucunya bareng Adam. Momen lucu, wah. Katanya banyak Aku improve ada. juga Oke, coba, dia coba. kan. Apa? Lupa lagi tapi apa ya banyak. Aku tapi lupa. Iki paling sering sih. Apa coba ini ya? Sian kan gue. Gue waktu itu sama Angga syuting di Tanah Abang. Dari pagi nih sampai tutup Tanah Abang. Dari pagi lo kebayang Tanah Abang. Tiap ada yang manggil, Iya. Keanu, ih gue ladenin dong. Kayak gitu. Iya bu, iya Pak, iya deh, gitu-gitu kan. Sampai kejadian pertama gue lewat nih di lorong sempit. Gue lewat kayak gini. Sebelah gue lo hidung ibu nih kuping gue. Dia ngomong kayak gini, ini si Ipan lewat nih gitu. Satu. Gue cuman kayak gini. Yang kedua, kita syuting di The Hall Tanah Abang. Yang paling depan ya, kayak semua kumpulan di situ kan. Iya kita semua orang datang, benar-benar dari atas abang-abang udah ngeliatin, tau gak teriak apa? Apa? Ini artis nih, biasa aja. Artis begini, biasa aja artis. Sama aja. Gue ngeliat tangga kayak gini. Bunuh gue aja gak? Gue udah kayak gini di bawah. Jangan dong. Jangan dong. Terus ada lagi nggak momen yang asik? Terutama sama Farel juga sih katanya ada improve-nya Farel. Oh dia tiba-tiba. dia keren banget sih kalau udah improve. Dia si raja improve ya kalau kita Raja bisa bilang. improve, iya. Tapi masalahnya kalau dia improve tuh improve-nya yang improve jenius gitu loh. Kadang-kadang kita yang udah gede aja nggak bisa nimpalin lagi. Nimpalin. Benar. Misalnya apa? Misalnya apa? Pokoknya adegannya di MRT. Di MRT gitu. iya, that scene. Kita lagi ngobrol terus mau pisah kan. Tapi saking jeniusnya dia, kan dia emang selalu bawa boneka kan kemana-mana. Oh gitu. Jadi itu tuh point square kan kalau haltenya kan tinggi kan, kayak ada jembatan ke menuju point square terus ada ke MRT gitu. Kita lagi ngobrolnya di tengah-tengah jalan menuju MRT. Nah itu di tengah scene terus kita kayak udah take beberapa shot, terus akhirnya dia improve gitu. Improvisasinya adalah dia lempar bonekanya keluar, Jatuhin jatuhin ke jalanan. Dan Bagina suka bagus lagi shot lain. Jadi kayak orang arti harus ngambilin. Iya, tapi maksudnya kan mereka cuma satu ya. Jadi kayak Om Artnya nurunin tangga, Nggak naik expect ada lagi, adegan terus itu. buat ngasih, terus turun, naik lagi, turun. Kasihan Kayak banget. sih, Tapi semangat sih. bagus. Sebenarnya aku tahu dia jenius, tapi itu kayak nggak jenius, lebih kayak iseng. Kayak iseng sih dia, Jujur. kayak Tapi iseng ternyata banget. kepake. Gue lupa gue berantem sama ibu di Tanah Abang. Gara-gara apa? Masih lanjutannya ke Tanah Abang nih. Kan gue kayak gini, Bu, iya semua orang udah gue yain nih. Tiba-tiba ada ibu-ibu bilang kayak gini, Keanu, gue bilang, iya Bu. Dia teriak kayak gini, ibu-ibu, gue udah nenek-nenek. Naik nggak darah gue? Naik dong. Gue udah baik direvisi. Repot lo, timbang gue nenek-nenek, revisi gue. Gue berantemin. Semua kru langsung tahu gue berantem sama nenek-nenek. Gue langsung tercap tidak ramah. Artis bintang 1 ya? Bintang 1. Langsung. Setiap ketemu Tidak orang gue kayak gini, Ken, lu berantem belum? Gak usah dibahas. Gue udah gak tau mau ngejelasin gimana, ngerti gak? Gue direvisi kayak klien, cuman manggil ibu dan nenek. Padahal lebih bagus Gue ya. langsung antagonis. Masa di film ini gak ada antagonis, Nek? Kalau Maisha ada nggak momennya? Ting. Dia adegannya stres semua. Adegan orang gila semua, Oh iya. kebetulan. Ya tapi hampir setiap kalau sama Farel sih emang hampir setiap kata yang dia ucapkan tuh lucu sih. Jadi emang banyak banget gitu. Semuanya seru banget. Apa hal yang soal parenting, adult life yang kalian pelajarin lah dari film ini setelah baca skripnya, setelah mungkin udah nonton atau lihat adegan syutingnya segala macam yang kalian dapat dari Dua Hati Biru? Kalau buat aku, kalau belum siap nikah jangan nikah dulu sih. Kayak tunggu mantepin hati lo. Kayak
udah harus siap akan semuanya, mulai dari ya diri lo sendiri, dari sisi emosional, mungkin dari sisi ekonomi juga, dan segala macamnya gitu udah dipastiin kalau semuanya udah ideal dan stabil buat kalian pribadi gitu. Karena pernikahan itu momen yang sangat panjang gitu, karena itu bisa jadi ya lebih dari 3/4 hidup kita gitu. Dan itu adalah momen yang menurut aku harus ada dan harus udah dilakukan ya saat kita siap. Bahwa saling mengerti itu ternyata sesuatu yang sangat indah dan sangat powerful gitu loh. Nggak fokus kepada ego sendiri, mencoba untuk mengerti apa sih maksud dari orang lain walaupun kita sebel banget mau nonjok, mau nampar, mau Kayak tadi Kian ya. Iya. Sama ibu-ibu sama Saya nggak ada nenek-nenek. niatan mau menganiaya Mbak. Cuma pengen gue terangin tuh ke ibu-ibu, dia udah shock. Oke, lanjut. Kalau aku sih lebih ke good relationship with keluarga sih. Karena di film ini relationship sama keluarga tuh di highlight banget juga. Dan aku kan aslinya anak tunggal ya. Di film ini aku punya kakak dan jadi ngerasa kalau misalnya kita sama keluarga itu, kalau kita punya relationship yang baik, bisa saling terbuka, terus sering ngobrol, itu kayak bisa jadi tempat untuk cerita dan tempat untuk kita ya make kita share banget kalau itu tempat kita untuk pulang yang aman. Kalau Kianu gimana? Jadi pesannya apa Mbak? Apa hal yang message yang dapat kamu buat diri kamu sendiri dari Dua Hati Biru? Buat diri saya sendiri. Buat diri saya sendiri adalah pentingnya kita sebagai manusia tuh bisa melihat segala-galanya lebih bijak lagi gitu, lebih dalam. Gitu. Terus kalau buat anak-anak muda yang lagi pacaran nonton Dua Garis Biru, Dua Hati Biru, biar tahu biar nggak kepedean, jangan main kobok aja. Biasa-biasa aja pacaran, tukar pikiran aja, nggak usah kepedean hidup lo. Jangan ampe lu masih kecil punya anak kecil, nah, repot lo, nyusahin yang tua dikit lagi mampus pakai ada lu kelakuan. Di film ini nih tau gak lo, nggak ada antagonis, nggak ada nenek-nenek jahat, nggak ada gue. Tapi beneran nggak ada orang jahat. Tapi ternyata karakter-karakter yang baik aja dalam satu film itu bisa menimbulkan banyak masalah, apalagi yang bunting lakinya kayak setan, coba bayangin. Yang lakinya kayak iblis, tiap hari kesuil. Nggak udah ya? Kebayang nggak maksud gue? Ini di film ini tuh udah nggak ada perselingkuhan, nggak ada orang kelakuannya kayak ponakan Azazil, nggak ada. Tapi masalahnya rumit banget. Semua protagonis, apalagi lu pacaran laki lu demen ngechatin DM laki cewek lain. Jangan mau, tau gak lo? Nyusahin orang. Kalau udah kejadian di film ini dikasih tahu gimana cara menyelesaikan masalah-masalah di situ. Nggak bisa lu dengan cara lu sendiri, bini lu pakai cara lu sendiri. Memang pakai cara gue. Marah-marah. Ntar gue anterin ke nenek-nenek Tanah Abang. Ya udah, terima kasih semuanya buat interviewnya. Terima kasih banyak. Semoga Dua Hati Biru sukses. Amin. Jangan lupa, Amin. boleh dikasih tahu nonton Dua Hati Biru tanggal berapa di Cinema 21. Jangan lupa nonton film Dua Hati Biru di Cinema 21. See you di bioskop. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.